syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan kultum bersama. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Berikut adalah susunan acara kita pada hari ini. 1. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan artinya. 2. Penyampaian kultum. 3. Kesimpulan oleh Bapak atau Ibu Guru. Untuk mengawali acara kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, Alkiyelah Najwa. Kepada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Falaqtahamal 'aqabata wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matsrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah 'alaihim narun muqsadah. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akila atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Selanjutnya mari kita dengarkan terjemahnya dari ayat yang telah dibacakan yang akan disampaikan oleh Akila Tazkiyatul Kamilah. Kabarnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah, dan engkau Muhammad bertempat di negeri ini, Mekah ini, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukanlah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan bibir dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Tetapi dia menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, kepada anak yatim ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsiran. Acara berikutnya adalah penyampaian kutum oleh teman kita Hafdiatunisa dengan tema keberkahan waktu pagi. Kepada Hafdiatunisa, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di pagi yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad teladan bagi seluruh umat manusia. Teman-teman sekalian, pagi hari adalah waktu yang sangat istimewa. Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Dari doa ini kita tahu bahwa pagi adalah saat yang penuh keberkahan. Maka siapa saja yang bisa bangun pagi, sesungguhnya ia sedang membuka pintu rezeki dan kebaikan. Bangun pagi tentu tidak bisa dipisahkan dari salat subuh. Kalau kita bangun pagi tapi meninggalkan subuh, sama saja kita kehilangan berkah yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda bahwa salat subuh berjamaah pahalanya seperti salat malam sepanjang malam. Betapa besar keutamaannya sampai-sampai beliau menyebut salat subuh sebagai salah satu pembeda antara orang beriman dan orang munafik. Setelah menunaikan salat subuh, Rasulullah SAW juga tidak langsung beranjak. Beliau duduk di masjid untuk berzikir hingga matahari terbit. Zikir pagi inilah yang menjadi pegangan hidup beliau setiap hari dan tidak pernah beliau tinggalkan. Zikir pagi bukan sekadar ucapan, tetapi doa perlindungan agar sepanjang hari kita dijaga oleh Allah dari segala keburukan. Di antara bacaan zikir pagi yang mudah kita amalkan adalah membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, masing-masing 3 kali, serta doa perlindungan yang artinya, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang dapat membahayakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kita biasakan bangun pagi, salat subuh tepat waktu, lalu berzikir mengingat Allah, maka pagi kita akan dipenuhi ketenangan hati. Kita lebih damai dan seluruh aktivitas kita insya Allah diberkahi. Jadi jangan sia-siakan waktu pagi hanya untuk tidur panjang. Mari kita isi dengan ibadah, belajar, membantu orang tua, dan amal kebaikan lainnya. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang selalu bangun pagi, rajin salat subuh, dan senang berzikir kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita dengarkan kesimpulan dan nasihat dari Bapak Edi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa bihi nasta'in umuri dunya amad dunya amin dunya amma ba'du. Sebelumnya perlu ucapkan terima kasih kepada petugas yang menjadi tugas hari ini ya. Kemudian terima kasih juga kepada anak-anak yang hari ini alhamdulillah ketika kultum kondusif ya, tidak ngobrol, tidak main-main ya, cuma beberapa orang aja yang main tuh. Seperti itu ya kalau kultum ya. Kalau kamu baca kisah-kisah para sahabat Nabi, para ulama ketika mereka belajar, ketika mereka menuntut ilmu, mereka itu diam. Seolah-olah mereka itu ada burung di kepalanya. Jadi kalau mereka ngomong, seolah-olah mereka khawatir burung itu terbang. Begitu kondisi mereka ketika menuntut ilmu. Ya, jadi biasakan seperti ini. Jangan karena takut disuruh maju, ngobrol, tapi tanamkan pada diri kalian bahwa
oh penting nih ilmu yang disampaikan oleh teman kita, ya. Jadi setiap Jumat, setiap di kelas ya, dimanapun berada, ketika ada orang yang berbicara, biasakan dengarkan, ya. Jadi seperti itu. Para ulama itu ketika belajar diem, seolah-olah ada burung di kepalanya, ya. Bahkan sampai goresan tinta apa pulpennya aja kedengeran gitu. Saking apa? Saking sepinya. Begitu. Nah, kalau kayak gini kan yang pengen mendengarkan kultum jadi lebih khusyuk ya, jadi lebih enak kan? Kalau sepi kan? Tapi kalau rame ribut keganggu nggak? Keganggu. Ya. Baik. Tadi teman kita yang di depan kultumnya temanya tentang apa tadi? Keberkahan di pagi hari. Coba Pak Guru tanya, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Masya Allah, berapa orang itu? Dari 255, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, nggak nyampe 20. Ya, kalau dipersentasiin paling berapa? 15%, 20%. Ya. Kan kita kan sekarang apa? Menteri Pendidikan kita itu mencanangkan apa? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama itu apa? Bangun pagi. Ya, biasakan ya, bangun pagi ya. Gimana caranya biar bisa bangun pagi? Tidur lebih awal. Kalau tidurnya lebih awal, insya Allah bangunnya juga akan pagi. Tapi kalau tidurnya mulainya jam 10, ngantuk jam 5 juga ya. Biasa kan jam 8, paling lama itu jam 9. Kalau lagi serius belajarnya terus sampai jam 9 nggak apa-apa. Bahkan Rasulullah tuh kalau nggak salah memakruhkan ngobrol-ngobrol setelah Isya, kecuali dalam rangka belajar. Boleh ya, seperti itu. Nah, tadi telah dibacakan oleh teman kita, bangun pagi itu, orang yang bangun pagi itu didoakan sama siapa? Sama Allah. Sama siapa? Sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Rasulullah berdoa kalau pagi itu mendoakan kita semua umatnya. Apa? Allahumma barikli ummati fi bukuriha. Apa katanya? Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Ya, tuh didoakan sama Nabi kita. Didoakan apa? Minta keberkahan sama Allah, diminta diberkahi orang-orang yang bangun pagi. Besok bangun pagi ya semuanya ya. Bisa nggak? Harus bisa. Ya, minta sama orang tuanya bangunin jam berapa? Sekarang subuhnya 4:30 lewat dikit ya. Ya, bentar paling telat 4:30 banguninnya. Ya. Kalau nggak jam 4 biar bisa mandi dulu. Mandi sebelum subuh seger, enak. Ada di sini yang sebelum subuh mandi? Dingin karena belum biasa. Ya, anak-anak Pak Guru tuh ya, yang kelas 2 SD, yang TK, mandinya sebelum subuh. Udah mandi sebelum subuh. Habis sholat subuh sarapan. Tuh, bisa enggak kedinginan? Kedinginan karena belum terbiasa. Yang TK, anak Pak Guru TK, mandi sebelum subuh udah mandi. Ya, udah adzan subuh udah pakai seragam. Enak tuh pagi-pagi, bisa apa? Bisa main apa dulu ya, syukur-syukur pagi-pagi bisa setelah sholat subuh bisa apa? Baca Quran, zikir ya. Itu ya. Salah satu keberkahan di waktu pagi itu apa contohnya? Kita bangun pagi bisa tepat waktu. Kalau sholat subuhnya tepat waktu,
Berarti pahalanya besar nggak? Besar. Itu keberkahan. Berkah itu apa? Bertambah, ya, bertambah kebaikan. Nah, coba tuh tadi sholat subuh tepat waktu, pahalanya besar. Nah, itu kan keberkahan. Terus zikir pagi. Kalau zikir pagi, udah zikir pagi, apa yang kita rasakan? Kalau setelah zikir, ada ketenangan dalam hati. Ketenangan itu apa? Keberkahan kan? Ya enggak? Iya, keberkahan itu seperti itu. Ya contoh nih, contoh keberkahan ya. Kamu dikasih uang 2.000, cukup tuh. Bisa kenyang, makan jajan enak, tapi bisa kenyang 2.000. Ada orang yang dikasih 5.000, 10.000, jajannya masih kurang. Itu seperti itu keberkahan itu. Uang 2.000, ada yang orang dikasih uang 2.000 bisa kenyang, bisa apa? Enak makannya. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Itu berkah seperti itu. Ya, kemudian apa lagi berkah itu? Contoh keberkahan di pagi hari. Kita bisa belajar. Belajar apa? Kalau pagi hari suasana belajar seperti gimana? Tenang kan? Suasana belajar tenang. Kita bisa mudah paham dengan pelajaran, dengan yang apa yang kita baca di pagi hari itu. Tuh, itu keberkahan. Ya, seperti itu. Ya, ada riwayat lain. Apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap memberangkatkan pasukan jihadnya, setiap apa? Mulainya diberangkatkan jam kapan? Waktu kapan?